Buset tuh. Oke, Oke. oke. Jadi sesuai di WA tuh ya. eh ini sebenarnya bagus buat ngelatih pemrograman kalian seperti ini, Code Wars. Jadi kalau kalian udah nyoba, harusnya bisa buat akun login pakai Google. Habis itu ini dashboardnya. Terus nanti kalian berbagian ke practice. Nah, di sini kalian bisa mulai dari ini di sini ada berbagai macam problem. Ini ada tingkatanan ya. Jadi di sini tingkatannya disebut Q. Jadi yang paling tinggi itu angka 1, yang di sini. Yang paling susah, yang paling gampang ya 8. Ini gratis. Soalnya setahuku ini gratis. Soalnya aku udah pakai sejak kapan ya? Sampai satu sih. Nah, di sini kalian bisa mulai dari yang populer, problem-problem yang populer. Dan jangan lupa di setting language-nya Python ya, soalnya di sini ada berbagai macam bahasa dan kita belajar yang Python. Terus nanti kita masuk ke bagian train, latihan. Nah, dari sini nanti ada masalahnya. Terus ini kalian codingannya. Nah, yang bawah ini sebenarnya kalian nggak perlu merhatiin ya, ini cuma hanya tes apa case test doang. Maksudnya nanti soalnya di bawah sini kalian bisa tes kasusnya, kodenya ini bisa jalan atau enggak. Kayak contoh ini masalahnya. Create a function that takes an integer as an argument and returns even for even numbers or odd for odd number. Jadi kita disuruh buat function di mana functionnya nanti itu ini dan inputnya dari number ini. Kalau misal numbernya genap maka return even, kalau ganjil return odd. Nah, dari sini misal buat ngodingannya. Ini kelihatan nggak codingannya atau kekecilan? Kelihatan. Aman-aman. Kalau nggak kelihatan nanti tak besarin. Gedein dikit boleh nggak? Nah, kelihatan? Udah, makasih. Oke. Ya, beginilah. Oh ya, tak jelasin aja ya sekalian ya. Ini mungkin beda dari yang lain. Maksudnya, mungkin kalau kita bilang kenal pada ganjil kan if number modulus 2 bisa dengan 0, even print even atau else print out. Jadi ini bisa satu line. Jadi artinya gini, kita buat string, ngembaliin string even kalau bilangannya itu kalau habis dibagi 2 yang artinya itu bilangan genap maka akan menghasilkan string even. Else selain dari itu maka akan menghasilkan string out alias bilangan ganjil. Kalian bisa coba tes di sini. Nah, dari tes ini kalau berhasil nanti ada tulisannya pass berapa. Kalau nanti gagal nanti ada tulisan merahnya failed. Terus attempt. Nah, berhasil kan 100 plus failednya nggak ada bisa di submit. Nah, benar-benar loading. Nah, dari situ pas kalian buat masalah tadi itu sudah selesai. Nah, di sini kalian bisa lihat postingan orang-orang lain tentang kode-kodenya mereka, gimana cara nyelesainnya. Oh, ada banyak macam cara ya. Dan yang terbaik itu emang yang di atas. Jadi yang atas nih, cukup perhatiin yang atas ini aja.
Mungkin ada yang bingung sama codingannya, bisa atau bisa semua. Gimana caranya ini? Bingung. Ya, kita jelasin ini. Ini function ya, terus gini, return out kalau if bla 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 gini. Kalau enggak, else return event. Return ini anggap aja sama saya kayak print, tapi bedanya ini di dalam function jadi pakai return. Nah, kembalikan return out kalau modulus number di modulus 2. Nah, ini sebenarnya pakai ini ya, modulus 2 sama dengan 0, tapi mereka ini nggak pakai 0 karena ini. Kalau misal suatu nomor ya, 6. 6 kalau di modulus 2 kan hasilnya 0. Kalau hasilnya 0 itu true atau false? Ada yang tahu? Apa-apa? Kalau 0 itu true atau false? True. True. 0 itu false. Yang Binary, bilangan binary. Kayak itu Oh. di stop kontak. Itu kan ada logonya sebenarnya, ada strip sama 0. Yang stop kontak yang tombol stop kontak itu loh. Itu kan ada logonya strip sama 0 lah. Yang kalau kamu tekan yang 0 itu mati, kalau tekan strip alias 1 itu kamu nyala tombol stop kontak. Nah, itu. Jadi 0 itu false, kalau 1 itu true. Nah, kalau dari yang ini tadi codingannya, bilangan 6 itu kan bilangan genap, berarti even. Berarti kalau 6 di modulus 2 hasilnya berapa? 0. Nah, 0 berarti apa? False. Berarti string out yang ini nggak jalan, false. Jadi lanjut yang ke sini, else. Yang menghasilkan even. Jadi angka 6 genap, even. Benar. Ini yang coba yang ganjil. Kalau ganjil misal 5, number 5 di modulus 2. Hasilnya kan 1. Kalau sisa 1 berarti true. Berarti true. Berarti jalanin yang ini. Coding out. String out. Alias ganjil. Berarti 5 itu ganjil. Atau biasanya memang gini ya codingannya biasanya. Apa dibuat semacam if statement. Kalau number modulus 2 return event 0. Kalau enggak return out. Ada dibuat kayak gini ya nggak apa-apa. Bebas sih. Iya. Hmm. Kebanyakan belum Ya bisa. kurang lebih gitulah website wah code word ini. Jadi kalian bisa banyak latihan. Bisa dicoba-coba lah buat referensi. Oh ya ini full bahasa Inggris jadi biasain sama bahasa Inggris ya. Ya belajar-belajar sedikit lah. Soalnya kalau anak komputer ya minimal bisa belajar Inggris. Soalnya referensinya ya bahasa Inggris semua. Siap. Ya kan dokumentasi itu Python dokumentasi atau R dokumentasi itu pakai bahasa Inggris. Ya bisa baca aja nggak apa-apa kok. Ya aku nggak tahu juga. Terus kita ketik-ketikan pakai marker. Males banget mau jadi BL. Nggak ada yang pertanyaan mungkin, ada yang masih bingung. Lanjut, lanjut. Hmm, Lanjut. oke. Masuk lagi ya.
Itu ganjil atau genap. Kalau ini ya bisa semua. Untuk contoh ini, misal kita punya list 1, 2, 2, terus kita disuruh buat returnnya jadi outputnya 9, karena masing-masing dari integernya itu dikuadratin, habis itu dijumlah. Nah itu codingannya seperti kayak gini. Mungkin biasanya return sum ini buat jumlahin. Terus, nah ini x pangkat 2 for x in number. Jadi for x in number ini berarti for loop. Jadi x itu ngambil dari list ini. Nanti for loopnya x-nya jadi 1, 2, 2. Nah habis itu setiap dari angka x itu yaitu 1, 2, 2 itu dikuadratin masing-masing. Pangkat 2. Jadilah 9. Mungkin bisa tak coba dulu. Loh, listnya. Nah, dari sini hasilnya 46 karena masing-masing dari ini atau masing-masing dari x for x in number dari 1, 2, 4, 5 ini dikuadratin jadi 1 tambah 4 1, 4, 16 sama 25 terus dijumlahin jadi 46. Ya begitulah. Kalau dicoba di sini nanti tes berhasil, boom, submit. Yang kurang lebih gitu sih. Sebenarnya aku cuma ngajari doang ya apa overview website. Selebihnya memang harus praktik sendiri sih. Soalnya eh, pengalaman guru terbaik adalah pengalaman ya kan. Jadi Asik. pengalaman ngoding itu jadi pengalaman pengalaman guru terbaik itu adalah pengalaman. Jadi pengalaman ngoding itu membiasain lah. Terbiasa, sudah terbiasa. Nanti kalau misal ada yang kurang dimengerti atau ngestak itu ya bisa tanya aku. Nanti kalau sebisa mungkin tak jawab. Atau misal bisa tanya ChatGPT. Bisa tanya ChatGPT asal tahu kodenya ya, maksudnya yang dijalanin itu maksudnya apa. Mungkin ada yang pertanyaan, mungkin yang masih bingung. Pon. Apa? Itu kalau misal ku bikin for loop-nya dulu, terus bawahnya baru kusam gitu sama aja kan ya hasilnya? Yang mana yang mana? Yang tadi. Ini dah. Ah, ah. Nah, ku bikin for loop-nya dulu, for x in numbers dulu, terus bawahnya baru kusam x-nya. Itu sama aja kan ya? Ya, harusnya bisa, tapi aku belum pernah nyoba. Mungkin bisa dicoba prakteknya ya. Tapi harusnya bisa. Jadi for x in number, Nah, return x pangkat 2. x pangkat 2. Oke, oke. Atau bisa jadi satu one line gini. Sangat-sangat clean. Rada bulat ya kalau one line gitu. Iya,
emang. Tapi wow aja sih. Bisa dibaca di satu line. Oke, oke. Cerdas. Kayak yang momok itu jumlah angka ganjil genap sendiri. Bahas soal challenge. Oke. Aku pernah nyoba challenge sih. Sebentar, bentar, bentar. Nah, gambarnya. Nah, ini. Jumlahkan angka ganjil dan genap sendiri-sendiri. Wih, ada. Iya. Jadi contohnya listnya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Terus nanti yang ganjil jumlah sendiri di satu sisi, terus sisi lainnya itu jumlah yang angka genap 24. Ini 6, terus yang satunya 1, 3, 4, 9. Ya. Codingannya gini, tapi bisa dibuat jadi kayak gini. Nah, jadi kita buat function penjumlahan dari odd, ganjil, dan even genap. Nah, caranya gimana? Jadi kita buat variabel 2, even itu yang genap, ini yang odd. Nah, yang genap ini itu perjumlahan dari X, di mana X-nya itu di loop for X in list. Yang X di list ini jika X-nya itu bilangan genap, alias dalam bahasa pemrograman itu X modulus 2 sama dengan 0. Itu maksudnya kata lain dari bilangan genap. Kalau X-nya itu bilangan genap. Itu. Kalau X modulus 2 sama dengan 1, itu kata lainnya maksudnya bilangan ganjil. Nah, gitu. Nah, jadi inti dari satu baris kode ini, kita disuruh jumlahkan X. X itu apa? X itu dari for X in list. Jadi setiap masing-masing dari X di list, yang mana yang ini 1, 2, 3, 4, 5 ini dijumlahkan. Tapi jika X-nya itu bilangan genap alias yang 2 sama 4 gitu. Jadilah ini hasilnya event itu 6. Ini buktinya tulisan 6. Kalau yang odd sama cuma diganti ini aja. Modulus 2 sama dengan 1. Berarti bilangan yang syaratnya bilangan ganjil. Bilangan ganjil 1, 3, dan 5. Jumlahkan, boom, 9. Pakai return ya. Ini pakai F. Odd even. Udah. Ada mungkin ada yang ditanyain. Masih bingung. Itu yang Kalau X for X itu gimana? Nah gini, sebenarnya aku nulis X for X. Soalnya kalau cuma for X doang, dia pemrogramannya error. Karena X-nya ini apa? Variabel apa? Jadi kita harus mendeklarasikan X-nya dulu itu di sini. X for X. Kalau aku cuma for X in list, dia error. Error. Jadi aku harus mendeklarasikan variabel X. Di mana X itu for X loop. Gitu. Kalau for X in list, anggap saja ini kan loop. Yang pernah diajari ya. Jadi nanti ngeluarin X-nya 1, terus baris baru 2, baris baru 3, baris baru 4, baris baru 5. Itu. Bisa itu nggak buat codingan yang panjang? Maksudnya ini nggak yang langsung satu baris kan? Minta yang satu-satu gitu. Kalau yang versi panjangnya, yang ini sih. Yang dibaca ya. Ya begitulah salah satu teman kita. mau tanya, Apa? kalau buat yang bukan pakai fungsi, pakai input, tapi infonya itu langsung di list kayak infonya itu 1,2, 1,3,5 gitu gimana? Paham nggak Ya, ya. pertanyaanku?
Berarti nggak pakai function tapi pakai input. Sebenarnya bisa sih, bisa. Jadi kita input user, Coba, habis coba dong. nah. Hmm, tutupan. Yes, 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 yes. Hmm. Enam.
Eh, kita tampung pertanyaan itu dulu ya. Soalnya kayak juga masih bingung Oke. ya. Coba pakai Soalnya yang nanti itu, Rian, kayak pakai apa? yang kau kirim di chat coba. Buset, gitulah. Mana? Yang di chat Zoom. Walah, ada chat WA. Ah, ya, 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 ya. Kenapa aku lupa. Van, Apa? integer itu bisa di split gak sih? Ini bisa apa? Integer bisa di split gak sih? Bisa. Lah, Bisa ya? bisa kok, bisa. String ya bisa. Ya, let's say memang bisa. Harusnya bisa. Cuma codingannya aku lupa kadang. Itu aku di Python jalan. Nah, berarti yang salah VS Code-nya. Ya sudah, nanti aja wis skip. Tampung. Ya aku kita coba yang lain ya nanti kalau nggak kan yang belum yang lain nanti lama soalnya. Agak agak maleman nanti. Ya terus kita lanjut lagi ke faktorial bilangan ya. Ini salah satu di praktikum nggak salah. Ya, yang faktorial bilangan. Pada faktorial bilangan dari 6. Contoh 6, terus dari 6 sampai 1 itu dikali. Nah ini untuk codingannya aku pakai import math dan buat function. Karena aku di Codewords itu apa kebiasaan pakai function, jadi aku mesti selalu pakai function. Ya gitu ya. Kita membuat function factorial n, input anggap saja ini input n. Terus kita membuat variable list faktorial. Nah, list faktorial ini nanti isinya ini ya faktorial yang ini. Tapi dalam bentuk list 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian di return atau di print. Nah, math.plot ini, plot function ini ngebuat mengkalikan semua integer yang ada di dalam list ini. Kita jelasin dulu aja nih ya. Jadi x for x in range 1, n plus 1 itu kita membuat variable x di mana x variable x itu dibuat buat for loop. For loop dari range. For loop range ya, for loop range di mana range-nya itu dari 1 sampai 7, 1,7 tambah 1 karena range-nya Python tuh cuma include yang kiri ya, yang 1. Tapi kalau yang kanan dia exclude. Jadi harus ditambah 1 biar 6-nya juga ikut. Hmm. Nanti hasilnya kan ini list ya. 1,2,3,4,5,6. Mungkin tak coba print. Oops, nggak bisa. Lah, it's not defined. Hmm.
Nah ini, jadi kalau kita input faktorial 6, n-nya 6, kemudian kita ngeprint return faktorialnya yang ini, nanti hasilnya ini 1,2,3,4,5,6 dari kode yang di bawah ini, di dalam list ini. Kemudian nanti dari listnya itu kita membuat math.plot list faktorial. Nanti dikali semua ini setiap integer jadilah 720 gitu. Mungkin ada yang bingung? PPP. Paham. Kalau suara aku masuk nggak? Ya, masuk. Ah, itu tadi kan aku ngikutin codinganmu. Katanya kan kalau misalkan outputnya mau yang kayak 6 kali 5 dan seterusnya sampai 720 itu kan ikut codingan yang ini. Maksudnya, tapi kok pas aku coba itu cuma munculnya 720 ya? Outputnya 720. 720 toh. Nah, sama ini outputnya juga 720 kok. Oh, terus caranya biar munculin yang itu semua kayak 6 kali 5 dan seterusnya sampai 1 sama dengan 720 itu gimana ya? Oh, tadi itu aku nggak pakai yang ini, yang hasilnya itu nggak aku print. Jadi yang aku print itu yang variable is factorial ini. Tadi ini aku komen, maksudnya aku ilangin hasilnya, ngeprint hasilnya. Ini nggak bukan. Habis itu aku buat print return lagi, cuma variabelnya doang. Ini. Nanti pas di input itu yang hasilnya itu yang keluar outputnya itu raise faktorialnya gini. Tadi itu cuma jelasin aja. Tapi output yang diinginkan kan itu apa 720 gitu. Oke, oke, makasih. Ya, Dua return ini nggak hasil. bisa. Dua return Oh, bisa sih. Coba aja. oh, Ah, nggak bisa. Nggak bisa nggak sih? bisa. Nggak bisa. Hmm. Terus cara biar keluar gimana? Nah, PR. Berarti PR-nya dev, kalau pakai dev cuma bisa satu doang berarti ya? Mungkin ya. I don't know. Explore aja. Bebas tuh explore. Sebenarnya apa Python VS Code ini open world. Explore aja terus. Oh iya. Kalau pakai for Banyak i bisa potensi. kan? Kalau Ya? pakai for. Nggak, kalau pakai for Open i. for Oh, for i. for loop. Oh, Kenapa? ya. Maksudnya bisa bisa kayak lebih dari 720, maksudnya bisa kayak 654-nya juga bisa masuk keluar gitu. Oh, jadi nggak 720 doang, tapi 6 kali 5 kali 4-nya itu keluar juga. Ah, Bisa harusnya. Hmm. Tapi bisa tapi dimotif sih. Mikir sih. Hmm. Harusnya bisa. for i in range n gitu ya. Iya nggak sih? For Terus i in range n. nanti dibawahi i kali sama Ah, dengan itu, kali sama dengan satu kan, yang pertama satu kan ya, 1 atau 6 ya bisa. buat buat Berapa buat sih? list baru ya, Atau gini-gini. buat list kosong satu ya. Hmm.
Oh, gini, gini, gini. Kita masukin ini ke sebuah string aja. Kalau return selanjutnya di tab tetap tetap yang kepake return yang awal berarti ya? Apa? Hah? Enggak, kalau red tadi kan dua return kan nggak bisa. Bisa. Tapi bisa gabung kayak gini. Nah, Oh, pakai apa? F ini. F kecil. Nah, atau mau diganti ini koma jadi kali ya bisa. Tapi sih aku masih belum paham. Soalnya list faktorial kan dalamnya sudah koma. oh bisa gitu ya. Hmm. Wes, gak usah cari pusing lah. Wong outputnya ini dipingin 720. Ngapain dibuat cari pusing? Paham dah yang lain? Mungkin ada pertanyaan atau bingung. Fan, Paham. Oke, sip. fan, Kalau bingung PC nanti. fan. Apa? Denger ya? Ya, Itu kenapa nggak pakai langsung apa math.factorial hitungnya? metode faktorial. Oh iya, setahu kok ada. Boleh aja. Iya. Sebenarnya ada banyak jalan menuju Roma. Boleh aja. Kok nggak salah ya coba Panjang. nih. Ya, met modul. Ya, ada. Boleh, bebas. Sekreatif mungkin. Yang penting outputnya sama. Skip, lanjut. Yes. Nah, ini yang faktorial bilangan. Kita coba yang faktor bilangan. Ini ada di praktikum nggak salah. Soal nomor 1. Pada sebuah program untuk menghitung faktor dari suatu bilangan. Ini yang soal-soal yang ada di sini tuh yang soal yang aku apa ya? Yang aku revisi gitu ya. Yang dari teman-teman kan sudah pernah ada codingnya, kodengannya, apa code-nya. Terus aku revisi bentar, aku kayak sederhanain bentar biar lebih ringkas saja gitu. Selebihnya ya mungkin bisa cari di sini yang gambar-gambar ini Tapi kalau yang sudah diperingkas disediain. nggak paham ya. Ya kalau diberikan memang butuh pemikiran ekstra memang. Kayak sat apa dari satu line code ini bisa macam banyak function. Mind blowing. Mind blowing tapi memang susah. Tapi biasanya efisiensi gitu aja sih. Bebas sih emang. Jadi coba Gampang. coba coba aja. Iya coba gitu. Oke, skip. Lanjut. Faktor bilangan. Faktor bilangan ini kita input 4. Terus nanti ada faktor 1, 2, dan 4. Jadi maksudnya bilangan yang habis dibagi sama 4 itu masuk semua di sana. Nah, caranya gini, kita membuat function print factors, inputnya bilangan. Kita membuat bilangan faktor, ini isi list dari faktor, terus nanti di return. Nah, nanti jadinya kayak gini. Hmm. Nah, codingannya gini. Sama lagi, buat variabel X, di mana for X in range, di mana range-nya itu dari 1, koma, bilangan, input dari bilangan plus 1. Ini apa mesti apa ditambah 1 ya, soalnya karena memang bilangan 4 range-nya 1,4 berarti kan harus tambah 1. Soalnya yang terakhir itu exclude biasanya.
Jadi 1,5 dari angka 1 sampai 4. Jika syaratnya bilangannya itu, inputannya itu kalau dimodulus sama X, itu sama dengan 0. Alias, itu bilangannya itu habis dibagi sama X. Jadi nggak ada sisa 0. Kayak gini. Contoh ya, input bilangannya kan 4. Nah, range-nya berarti berapa? 1,5. Nah, dari 1,5 itu, antara angka 1 sampai 5, bilangan yang habis dibagi sama 4 itu kan angka 1, angka 2, dan angka 4. Nah, dari situ terus tiba-tiba muncul angka 1, 2, dan 4. Karena memang syaratnya ini, bilangannya itu habis dibagi modulus X, yang dimana X-nya itu angka 1 sampai 4. Itu sama dengan 0. Misal nih, bilangan 4 modulus 1. 4 modulus 1 kan 0. True kan? Jadi masuk 1. Terus coba X-nya 2 sekarang. Eh, Bilangan yang 4 modulus 2. Sama dengan 0 kan? True. Berarti masuk sini. Angka sekarang X-nya 3. Kalau X-nya 3, berarti 4 modulus 3. Sisa 1 dong, false. Berarti nggak masuk. Kalau angka 4 modulus 4, 0. Masuk. Gitu. Atau misal, bilangannya 16. Jadi ya 1, 2, 4, 8, 16. Jadi ini angka-angka yang bisa habis dibagi sama 16. Selain itu nggak masuk. Gitu. Dan ini dibuat dalam line yang ringkas sih. Gimana? Ada yang masih bingung? Ayo bagi. Ayo bagi. Hmm. Codingannya sangat asing. Ya emang asing banget. Emang jarang diajari emang sih. Ora umum. Betul. Cuma lebih ringkas saja, lebih padat memang. Biasanya kan kita membuat line-line baru, line-line baru, line-line for X in range titik 2, line baru, line baru, line baru. Enter, enter. Bang, please pakai bahasa bayi, Bang. Gimana ya? Memang kalau ngoding ini ya lebih banyak praktik aja sih. Itu coba sih Code Wars. Coba. Yang paling gampang dulu aja. Kayak variabel 1 kali variabel 2 atau print hello world. Itulah. Coba sana. Ada tingkatannya kok. Terus nanti ningkat. Bagus sih sebenarnya itu. Atau misal ini masih bingung kayak gimana, mungkin bisa di screenshot atau dicatat ya. Atau mungkin nanti tak bagiin ini codingannya. Itu lanjut bilangan prima. Nah ini aku nggak nyangka banget bilangan prima yang apa yang ribet banget tuh codingannya bisa jadi satu line doang. Ngeri nggak? Ini bilangan prima loh. Variabel prima. Ini langsung codingannya list ini angka list bilangan prima doang. Boom, 5, 7, 2, 17, 11. Dari angka list angka ini. Diproses di All sini itu apa langsung ya, bro? All. In, all, all in. Oh ini all ini function di Python ya. Jadi aku jelasin singkat aja. Jadi misal dari hasil ini nanti hasilnya nilainya Boolean. Nah, dari Boolean ini
ada banyak nanti lebih dari satu. Misal true, true, false atau true, 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 false, true. Nah, all ini maksudnya ngerangkum semua sama seperti kayak ini ngasihkan nilai boolean juga. Tapi dari semua boolean tadi yang di dalam kurung ini true, true, false nanti hasilnya antara true atau enggak false. Itu all itu. Ah ini ribet ini sih. Ribet banget. Jadi nanti all-nya itu hasilnya true kalau semua semua boolean yang ada di sini true semua. Tapi kalau ada satu yang false, itu false. Anggap aja sama kayak Oh, bilangan or argumen ya tahu. iya, iya. Yang kalau or itu kan bilangan satu sama variabel satu sama variabel dua. Kalau sama-sama true berarti true. Tapi kalau salah satunya false berarti false. Yang or Berarti itu kayak, kayak gitu. kayak gini nggak sih? Kalau if memenuhi yang di dalamnya itu, maka dia true gitu ya. Hmm. Kalau kalau else berarti dia false gitu. Eh, Ya, oke. Ya gitulah. Kurang lebih, kurang lebih. Kurang lebih. Ya, aku ini pas mikir, aduh, aku sebenarnya nyomot dari ChatGPT sih. Tapi pas aku pelajari, wih, gila, gini banget sampai aku tulis buram sih ini. Jadi dari sini bilangan prima keluar. Mungkin bisa dicoba di screenshot atau dicatat, lumayan kalau mau satu line. Oh, oh in range-nya pakai 2x itu ya. Nah, Oh, in range itu ini sebenarnya pokoknya codingan yang ini cuma buat ngecek ini bilangan prima atau enggak. iya. Nah, prima prima atau enggak gitu. Hmm. Dan itu satu persatu. Kita Hmm. mulai dari ini aja ya. Jadi X for X ini list angka. Sama kayak tadi kita for loop X-nya langka. For loop tiap integer yang di list ini. Print, 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 print. Nah, terus syarat biar bisa masuk dalam list ini pakai if syarat ini. Nah, syarat ini. Ini semua ini syarat dari bilangan prime. Bilangan prima. Yang dimana X lebih dari satu. Ini eh, wajar ya, soalnya bilangan prima kan dimulai dari lebih dari satu. Kalau bilangan satu itu bukan termasuk bilangan prima. Jadi syaratnya memang if X harus lebih dari satu dan berarti harus sama-sama benar. Nah ini cara ngecek bilangan primanya ada di sini semua. Sebenarnya aku punya contohnya sih sebenarnya. Ini kita jelasin di sini benar-benar. Aku punya masalah. Nah ini contohnya. Sama kayak tadi kan prime ini bla bla bla. Nah, syaratnya tadi itu ini I modulus 6 tidak sama dengan 0. Dimana for 6 in range 2 sampai berapa. Jadi misal kita punya bilangan nih. Bilangan 28. Nah dari angka bilangan 28 tuh kita cek dia tuh termasuk bilangan prima atau enggak dengan cara ini. Dimodulusin dari angka ini 2, 3, dan 4 ini dari mana? Ya dari range yang tadi ini. Dari angka range 2 sampai I itu bilangannya. Apa ini bilangan? Bilangan 6, angka 6. Itu dari, oh ini di akar ya. Dari akar dari 28, terus di integer ditambah 1. Intinya dicek. 28 ini masuk prime atau enggak dengan cara dimodulusin. Dicek. Misal angka 2 tidak sama dengan 0.
Berarti apa ya? Waduh. Berarti kan dia sama dengan 2, C sama dengan 0. Berarti kan bukan bilangan prima ya. Angka 28 kalau dimodulus 2 itu kan hasilnya 0. Bukan tidak sama dengan 0. Berarti kan returnnya false. Terus 28 dimodulus 3. Itu kan tidak sama dengan 0. True. Karena memang 28 kalau dimodulus 3 sisa 1 Mas Ian. Terus 28 dimodulus 4. False. Karena tidak sama dengan 0 False. tapi sama dengan 0. Karena habis dibagi. Bukan bilangan prima. Intinya gitu. Ini false ini pokoknya bukan bilangan prima. Kok true? Oh berarti ini bilangan prima. Tapi karena kita pakai all, jadi kita harus semuanya ini harus true semua. Kalau salah satu false, oh berarti salah. Bukan bilangan prima. Nah, karena ini ada yang false, berarti angka 28 tuh bukan bilangan prima. It's not a prime number, karena false. Nah, contoh kalau bilangan prima itu yang kayak gini, angka 37. Angka 37 kita cek semua. Range-nya kita ambil 2,7. Kita modulusin angka 2 sampai 6. Dicek semua. Tidak sama dengan 0 enggak? Kalau dimodulusin. Dan dicek semua return true. Karena iya kan 37 kalau dimodulus 2 sisa 1. 37 dimodulus 3 sisa 1. Kalau modulus 4 sisa 1 juga. Modulus 5 sisa 2. Modulus 6 sisa 1. Berarti kan tidak sama dengan 0 semua alias true. Berarti ini termasuk bilangan prima. Terus sintaksnya all function true 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 semua berarti returnnya true. Kalau true berarti nanti masuk di list 37 ini. Karena 37 ini bilang prima. Ya itu kasarannya. Gitu. Emang ribet sih. Gimana ada yang bingung? Atau bubar? Masih benar aku mau ditulis banget. Ya bang ini Sorry Van, mungkin kayaknya kita kalau responsif bikin kodenya one line kayak gitu malah kita susah jelasin aja pas ditanyain. Iya sih ya. Ya ini memang bukan buat kodenya, ini memang buat beginner sih. Emang agak sulit. Tapi keren sih. Mantap Iya banget keren kita bang. satu Iya tahun. aku cuma apresiasi kerennya aja sih. Kok bisa ya? Bilangan prima itu apa? Ceknya itu sampai ngasilin list tuh cuma di satu line doang gini doang. Ih, ngeri banget. Mind Ngeri. blowing. Terus pas aku pelajari injay kayak gini. Ini kalau di apa responsin langsung langsung nilai max geleng-geleng kepala nih. Ya begitulah. Mungkin ada yang pertanyaan atau ditanyain. Kalau masih bingung atau mau jalan codingannya gimana lanjut challenge atau nah, review TM aja gimana? review TM Tracer Ah, Hunt. Oh bukan sih. Itulah match stat. Si. Review Mana yang tadi? dikirim Yaswa tadi loh, oh iya ya yang boleh, barusan dikirim. boleh. Benar. Aku kok bingung. Bukan. Bingung dewa aja. Ini ya suara. Si.
Itu kan ada banyak banget kan. Kalau yang dikirim itu kayak dia sampai berpuluh-puluh, 70 apa ya. Di ini aja kayak lihat satu satu ini satu soal terus kayak kira-kira ada yang mau ditanyain atau enggak. Kalau misalnya enggak ada yang mau ditanyain langsung skip aja nggak apa-apa dulu. Yang Boleh, boleh. yang ini ta, yang PDF ini ta. Yang collab, yang link itu enggak sih? Yang responsi tahun lalu. Yang responsi tahun lalu aja coba. Seperti tahun lalu di WA ya. Di WA grup Briman ada salah satu yang Oke oke, mengirimkan dari salah satu kita kating. melihat. Dan ini dasar dari banyak error. Kayaknya dasar yang cuma Wow, 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 wow. Ini mending kayak kalau misalnya ada yang kita bingungin langsung ini aja langsung ngomong kayak bingungnya part yang mana terus jadi biar langsung bisa mikir bareng-bareng gitu loh supaya nggak mandek lama. Ntar bacain. Buset, basis ada korode dengan korode mau dengan 10 menit. Wow, wow, wow. Kalkulator. Soal Bu Mariama. Album kamu. Nah, ini bilangan prima ini. Prime. Oh, ini yang bilangan prima. Prime check. Prime check number. Bilangan mencari bilangan prima terus ini yang indeks. Sorting. Oh, ini ada yang disingkat. 6 numbers if. Oh, ini sama kayak tadi. Persis. Responsi Pak Ruza. Hmm. Bentar, cek punya aku sih. Ini sudah selesai belum ya? Sum of positive. List dipangkatkan, kemudian dijumlah. Oh, sudah. Ganjil atau genap. Surabaya. Oh, kalau yang ini harusnya selesai ya. Yang Surabaya habis itu dibalik. Nah, ini pakai indeks itu apa? 0,2, 0,2 terus minus 1. Good. Nah, ini doang. Langsung balik. Square some number. List terus dipangkat. Jumlah semua. Bentar.
Oh ini kayaknya masuk ini. Fish bus. Yang kalau bilangan yang habis dibagi 3 dan 5. Fish bus. Kalau habis dibagi 3 fish, habis dibagi 5 bus. Cuma beda ini bang boom aja. Kalau yang kayak gitu sih biasanya dahulukan yang bilangan syaratnya 2 ya, maksudnya bilangan yang habis dibagi 3 dan bilangan habis dibagi 5 itu didulukan, baru nanti yang sisanya itu yang habis dibagi 3 atau yang habis dibagi 5. Soalnya gini, kalau yang habis dibagi 3 ini duluan, berarti angka 15 itu nanti ngeprintnya ke print yang bank. Padahal kan 15 itu kan habis bagi 3 dan juga habis dibagi 5 ya kan. Jadi harus ceknya yang kedua ini harus di atas dulu, baru yang satu syarat ini di bawah. Soalnya kalau di Python tuh yang if statement, kalau yang atas ini sudah benar, berarti ini yang di jalan code-nya. Yang bawahnya ini otomatis nggak ke jalan. Gitu, uppercase. Gitu, mungkin ada yang bingung atau gimana? Hmm. Oh ya guys, kan itu tadi udah dikirim. Nah, itu mungkin kalian kalau mau nyoba ngeran bisa kalian copy dulu yang arsip responsi itu biar ada kopiannya. Nah, dari kopian itu kan kalian bisa coba-coba ngeran atau misalnya mau kalian coba ganti dan lain sebagainya. Tapi kalian copy dulu kayak gitu. Terus juga mungkin bisa dibaca-baca dulu buat yang lain. Jadi kayak kalau misalnya ada yang mau ditanyain tuh bisa ditanya sekarang gitu loh. Mumpung banyak orang. Kayak mumpung kita bareng-bareng juga kan. Yap. Oh, vowel count. Ini nggak salah ada di latihan soal Bumar nggak salah. Jadi ada satu kalimat atau beberapa kalimat sentence, terus kita ngitung huruf vokalnya. Hmm, harusnya bisa nih. Jadi huruf vokalnya ada 4. Ini masuk nggak salah. Harusnya ada. Tinggal di jam jumlah. Buset. Nah, total huruf vokal. Ups. Hashtag unmatched. Hmm, ini nggak bisa. Nah, kalau ini yang vokal kecil ya. Kalau misal vokal besar nggak kehitung. Jadi tinggal A, I, W, U. Selesai.
Yes or no. Return negative. Op- Wah ini baik banget sih latihan ini. Lumayan. Yes. Reverse string. Kayaknya udah tidur semua ya. Jam 10 kan. Ya loh, ini kan lumayan malam ya. Jadi kayak Iya. mending kalau misalnya ada yang, jadi kan ya udah di-share tuh loh juga, atau misalnya ada apa yang misal kayak masih kurang paham atau dan sebagainya, mending ditanya wes sekarang di sini aja, kayak gitu. Kayak yang dari yang arsip responsi atau dari yang difoto sama, pokoknya yang difoto yang 70 itu, 70 halaman itu juga bisa. Atau ada kalian nyoba lagi kayak gitu loh. Atau udah aman semua kah? Yuk menjawab, anaknya ada 72 loh. Aman paling. Oh, aman. Pak Duza Aman masih semua lama kah? responsinya. Oh iya Pak Rusa minggu depan ya. Iya. Oh my God. Kita tunggu Pak Riza spoiler sekali aja. aja. Emangnya yang sebelah kapan? Hidup berjalan. Ya, memang Pak Rusa beginilah sama kehidupan. siapa? Sama Pak Rusa yang ngawasi. Sama Nggak tahu sih. Hah? aspraknya. Mungkin sama Asprak. Oh Sama aspraknya. Aspraknya nanti. Siapa itu? Yang ketua BEM tuh ya? Iya. Saras. Pak Ruza Ngeri. membela diri. Jangan Pak Ruzal lah yang awasin lah. Sama katanya Emang aspraknya yang Medstat keluar tuh siapa? kapan? Mes 1 Mas Angga. A2. Sama yang nggak pakai skripsi itu siapa? Katanya. Mas Edric. Nah, Mas Edric. Kedrik. Ya, Enak ya Itu ngajarin. yang itu A berapa? A2. A1. A2 tuh bukannya cewek sama cowok ya? Aduh. Kalau Medstat A2, A1 tuh Satu. Kak Edric sama Kak Wanda. nah Kalau tuh A2 sisanya kan tuh A2. Kak Angga sama siapa? Kak Nafisa. Oh, Kak Nafisa. Siap. Yang Alpro A2 kapan kalian responsinya? Besok kan? Pas A1 minggu itu kapan A2. besok? A1 minggu depan. Iya A2 maksudnya. Dah. 2 kali gimana ya? Linknya emang sama. Nggak bisa ya. Bentar. Harusnya sama. Nggak bisa lagi dah. Nggak bisa pakai yang sama lagi. Ya, aku udah. Nggak bisa. Oh, sebentar. Jam apa ini ya?
Kayaknya sama deh. Evan kalau Bentar misalnya ya. nge-share codingan yang tadi kamu buat, yang rangkuman itu keberatan nggak? Bisa, aku share. Kebetulan aku kan di IPNB VS Code. Bisa sih. Makasih banyak. Mm-mm. Semoga kita semua dilancarkan besok. Amin. Men, semoga Kalau apa ini? Aku takutnya salah kirim. Ah, nggak bisa. Ya berarti harusnya nggak apa-apa. udah. Aduh, ini mana Masih orangnya goib lagi bisa, yang guys. minta aku. Nggak bisa lagi kan berarti ya tadi? Nggak bisa, apa sih namanya? Nggak bisa absen lagi kan? Nggak bisa. Udahlah, gimana ya? Pak, aku nggak pernah bikin. Bikin baru aja. Ribet gak? Saya nggak pernah bikin absen lagi deh. Google Form. Kasih aku waktu 3 menit. Kalau aku tidak muncul dalam waktu 3 menit, Dulu sebelum aku code word itu aku harus nyoba yang lain sih, Hacker Rank. Hacker Rank itu gratis tapi sulit, lumayan sulit. Habis itu siapa lagi ya? Ada Bit itu ya. Ada Bit itu bagus tapi dia bayar. Jadi versi gratisnya cuma bisa ngerjain beberapa soal doang habis itu bayar. Terus Code Infinity nggak salah. Hakor itu. Kita bisa ngejelasin code gitu. Tapi pas awal-awal aku dulu bisa nyetak code bisa jelasin. Ini bayar nggak salah. Baru kayak dikasih soal sekali. Mm-mm. Dan nanti pas rada Setahu aku yang kayak bagus ya emang di Code War sih. nanti kayak Lumayan lumayan belajar. lebih stressful lah. Soal-soal berarti kalau misalnya kita nggak bisa lalu disuruh jelasin gitu. Walaupun nanti aku yakin skornya nggak segitu. Nggak bisa Nis jelasin. manis. Suara. sorry. Ya ya. Oh. Menurut data science. Kayaknya apa cuman sekali aja ya? Maaf ya. Kalau semakin malam ini koordinasi emang agak-agak. Makanya kalau misalnya kalian belum absen, pakai yang tadi, absen lagi. Absen, absen ya. Apa sih namanya? Absen ya, gitu loh. Misalnya tadi ada yang belum absen, dan sebagainya kayak masuknya di tengah-tengah atau gimana, absen ya, pakai yang dikirim tadi. Tuh. Ya, absen apa? Paham nggak Yang maksud tadi aku? yang pertama, guys. Jadi ini satu kali aja. Iya, Aku belum absen. harusnya satu kali doang. Satu kali doang aman sih. Oke. Absennya buat apa? Kenapa? Buat akses G Drive recording. Ya, tadi aku udah izin sih. Bisa nggak? Harus absen lagi nggak? Mending kamu absen aja. Aku tahu kalau kamu izin apa tadi. Iya. Di mana Nggak terus apa-apa sih. absennya? Ya. Itu, nggak ada kalinya. Oh ini, udah. Nah, Salin tautan. Sebentar. ACCK. ini Bang, udah jelek. ada yang belum absen lagi kah? Atau gimana? Aku lagi absen.
Oke, selain ini ada lagi yang belum absen atau Itu gimana? kurang Terus berapa emang responnya? bukan aku yang megang. Foto saat Zoom, ada Zoom. Oke. Maaf ya. Ceklik. Udah. Ini harus PDF kan ya? Aki Van, Info. Aha. Apa? Aki Ini video bisa loh. Apa? Aki. Henrika balas WA. Kaki. Ada yang belum kah? Ada yang belum absen? Oke ya kawa. Udah clear? Semua udah absen? Aman. Udah. Iya, Keren iya anjir maksudnya tadi jawabannya. tuh Kak, yang Yang kon itu ini loh tadi kon. yang belum. Tadi kayaknya aku ada Oh. dikit gitu. Tadi untuk yang belum aja, harusnya sekali doang insya Allah nggak apa-apa. Kok akun? Kayak Ya, gitu. nggak ada. So, ini udah absen semua kan berarti harusnya ya? Itu. Ada yang belum absen, ada yang belum absen. Mengingat waktu telah menunjukkan 22.23. Yuk besok Atau sahur, udah besok semua? sahur. Udah semua kah? Udah, kayaknya udah. Oke, kayaknya udah semua ya. Alhamdulillah udah semua. Apa tadi mau tak bilang, semoga kita besok dipermudah, besok ataupun minggu depan dipermudah dalam mengerjakan responsinya. Semoga hasilnya berkah buat kita semua, dapat hasil yang terbaik, gitu dilancarkan. Sebelum kita Amin. menutup em, tutoring pada malam ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Terima kasih Evan udah mau berbagi sedikit banyak bersama kita. Dadah. Ya. Makasih ya, Pak. Makasih ya. Evan. Makasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih ya. Yuk, Bye-bye. Ya. Terima kasih.